Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku kabeh. Saya Mbah duduk di sini bukan untuk ceramah panjang lebar. Saya di sini untuk menyampaikan pesan penting dari leluhur kita, sebuah petunjuk yang sudah lama tertulis dalam kitab-kitab Jawa kuno. Saya tahu, panjenengan datang ke sini karena ada keresahan di hati. Ada harapan yang ingin diwujudkan. Panjenengan bertanya-tanya, kenapa hidup ini terasa berat? Kenapa rezeki terasa sulit? Dan kenapa akhir-akhir ini ada perasaan aneh? Seolah ada sesuatu yang akan berubah? Percayalah, ini bukan perasaan biasa. Ini adalah tanda. Hari ini kita akan bicara khusus tentang weton pahing. Weton yang paling keras kepala, paling berapi-api, tapi juga paling sering salah paham dengan takdirnya sendiri. Dan yang lebih penting, kita akan bahas 3 tanda khusus yang menunjukkan bahwa panjenengan yang weton pahing sedang disiapkan untuk menerima rezeki besar di tahun 2026. Tapi ingat, rezeki besar ini seperti air banjir. Kalau wadahnya tidak siap, air itu akan hilang begitu saja tanpa bekas. Sebelum kita lanjut, Mbah ingin sampaikan ini. Video ini berdasarkan kepercayaan dan tafsir primbon Jawa yang sudah turun-temurun. Ini bukan jaminan pasti, bukan juga nasihat keuangan. Ini adalah panduan spiritual untuk membantu panjenengan memahami diri sendiri dan mengambil keputusan yang lebih baik. Rezeki sejati datang dari usaha, doa, dan ikhtiar. Video ini hanya membantu panjenengan melihat peluang yang mungkin terlewatkan. Baik, sekarang kita mulai. Baik, sekarang kita masuk ke 3 tanda penting. Tanda pertama, panjenengan mulai nyaman sendirian. Ini tanda yang paling penting tapi paling sering diabaikan. Selama ini, panjenengan mungkin merasa kesepian itu menyakitkan. Panjenengan merasa ditinggal teman, tidak didukung keluarga, atau ide-ide panjenengan tidak dihargai. Tapi coba perhatikan sekarang. Apa panjenengan mulai merasa bahwa waktu sendirian itu justru menenangkan? Apa panjenengan mulai menemukan ide-ide terbaik saat sedang sendiri? Apa panjenengan mulai bisa berpikir jernih tanpa pengaruh orang lain? Kalau jawabannya iya, selamat. Tanda pertama sudah muncul. Dalam primbon Jawa, pahing punya angka neptu yang besar. Energi besar ini membuat panjenengan menonjol, tapi juga membuat panjenengan harus belajar mandiri. Kesendirian ini adalah sekolah spiritual panjenengan. Kenapa ini penting untuk 2026? Karena rezeki besar yang akan datang membutuhkan keputusan besar. Keputusan yang tidak bisa panjenengan tanyakan ke semua orang. Keputusan yang harus panjenengan ambil sendiri dengan penuh keyakinan. Kalau panjenengan masih takut sendirian, kalau panjenengan masih butuh persetujuan orang lain untuk setiap langkah, maka panjenengan belum siap. Tapi kalau panjenengan sudah mulai menikmati kesendirian, sudah mulai percaya pada diri sendiri, maka wadah batin panjenengan sudah mulai terbuka. Seorang sultan tidak takut berdiri sendiri. Dan panjenengan sedang dilatih menjadi sultan dalam hidup panjenengan sendiri. Jadi jangan lari dari kesendirian. Terimalah. Itu adalah hadiah pertama dari alam semesta. Tanda kedua, muncul ide yang kuat dan mendesak. Sekarang kita masuk ke tanda kedua yang lebih konkret. Dalam primbon Jawa, pahing dikaitkan dengan arah timur. Timur adalah tempat matahari terbit, tempat segala sesuatu dimulai. Makanya pahing punya energi untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, tanda kedua ini adalah munculnya ide bisnis atau peluang yang tiba-tiba terasa sangat kuat di hati panjenengan. Ide yang membuat panjenengan tidak bisa tidur. Ide yang terus-menerus muncul di pikiran. Mungkin selama ini hidup panjenengan datar-datar saja. Tapi akhir-akhir ini, atau nanti di awal 2026, akan ada 1 atau 2 ide yang terasa sangat benar. Terasa seperti ini adalah jalan yang harus panjenengan ambil. Ini bukan ide biasa. Ini adalah bisikan dari alam semesta. Ramalan Jayabaya bilang, setelah masa paceklik atau masa sulit, akan datang panen mendadak. Tapi panen ini bukan dalam bentuk uang jatuh dari langit. Panen ini datang dalam bentuk ide, peluang, atau kesempatan yang harus segera ditangkap. Perhatikan juga angka-angka yang muncul di hidup panjenengan. Khususnya angka 9 atau 18. Kalau panjenengan sering melihat angka ini di tanggal penting, nomor rumah, atau jumlah uang, itu adalah tanda bahwa ide atau proyek yang sedang panjenengan pikirkan punya energi yang tepat. Tapi ingat,
Tanda ini menuntut kecepatan. Pahing itu api. Api harus cepat bergerak. Kalau panjenengan ragu-ragu terlalu lama, api itu akan padam. Jadi kalau panjenengan merasakan dorongan kuat untuk memulai usaha baru, untuk mengambil pekerjaan baru, atau untuk berinvestasi pada sesuatu yang baru, jangan biarkan dorongan itu hilang. Tangkap ide itu, tulis, rencanakan, dan mulai bertindak. Rezeki tak terduga di 2026 itu menunggu orang yang berani bergerak cepat. Kalau panjenengan tunda, berkah itu akan diberikan ke orang lain yang lebih sigap. Pahing harus jadi yang paling cepat merespons peluang. Itu kodrat panjenengan. Tanda ketiga, keinginan kuat untuk berdamai dengan masa lalu. Ini tanda yang paling dalam dan paling menentukan. Panjenengan bisa punya ide bagus, panjenengan bisa punya keberanian, tapi kalau hati panjenengan masih penuh dendam, masih penuh beban masa lalu, rezeki besar tidak akan bertahan lama. Tanda ketiga ini adalah munculnya keinginan kuat untuk memaafkan, untuk meminta maaf, untuk menyelesaikan masalah lama dengan keluarga. Mungkin akhir-akhir ini panjenengan tiba-tiba teringat orang tua yang sudah lama tidak panjenengan hubungi, atau tiba-tiba ingin ziarah ke makam leluhur, atau tiba-tiba merasa perlu memberi sedekah atas nama kakek nenek. Jangan abaikan perasaan ini. Ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang membersihkan wadah batin panjenengan. Dalam kepercayaan Jawa, kita percaya bahwa rezeki itu mengalir dari yang bersih ke yang bersih. Kalau hati panjenengan masih kotor dengan dendam, iri, atau kesedihan lama, rezeki besar tidak bisa masuk. Jayabaya selalu menekankan bahwa kejayaan sejati datang ketika seseorang hidup selaras dengan alam dan dengan sesama. Memaafkan adalah cara paling ampuh untuk membuka pintu rezeki. Panjenengan tidak bisa jadi sultan yang adil kalau hati panjenengan masih penuh amarah. Panjenengan tidak bisa memimpin dengan bijak kalau masih ada beban masa lalu yang belum selesai. Jadi kalau panjenengan merasakan dorongan untuk menghubungi keluarga, untuk meminta maaf, atau untuk memberi maaf, lakukanlah sekarang. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang membersihkan hati panjenengan agar siap menerima berkah besar. Cara paling sederhana, hubungi orang tua, minta maaf kalau ada salah. Ziarah ke makam leluhur, doakan mereka. Beri sedekah kepada yang membutuhkan atas nama keluarga. 3 hal sederhana ini akan membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Baik sedulur, sekarang kita rangkum 3 tanda bahwa panjenengan weton pahing sedang disiapkan untuk menerima berkah besar di 2026. Pertama, panjenengan mulai nyaman sendirian dan menemukan kekuatan di dalamnya. Kedua, muncul ide bisnis atau peluang yang kuat dan mendesak di hati panjenengan. Ketiga, ada keinginan kuat untuk berdamai dengan masa lalu dan membersihkan hati. Ketiga tanda ini harus berjalan bersama. Kalau salah satu hilang, rezeki yang sudah disiapkan bisa lewat begitu saja. Ramalan Jayabaya bukan jaminan pasti. Itu adalah peta. Keberhasilan panjenengan tergantung pada seberapa serius panjenengan menanggapi 3 tanda ini. Ingat, rezeki sejati bukan hanya uang. Rezeki sejati adalah ketenangan hati, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kalau panjenengan punya uang tapi hati gelisah, itu bukan berkah. Tapi kalau panjenengan punya uang dan hati tenang, itulah sultan sejati. Sekarang, Embah mau panjenengan ambil nafas panjang. Rasakan energi pahing di dalam dada panjenengan. Kalau panjenengan sudah siap menerima 3 tanda ini, kalau panjenengan sudah siap membersihkan hati dan bergerak cepat menangkap peluang, tulis di kolom komentar. Saya pahing, siap menerima berkah 2026 dengan hati bersih. Ini adalah janji panjenengan kepada diri sendiri dan kepada alam semesta. Sedulur, ingat selalu, kekuatan pahing bukan terletak pada harta, tapi pada keberanian dan kemurnian hati. Tahun 2026 adalah tahun di mana panjenengan diizinkan untuk melangkah maju, untuk memimpin, dan untuk menikmati hasil kerja keras spiritual yang sudah panjenengan tanam. Jangan takut dengan tantangan. Ada pepatah Jawa, Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pang Astuti. Artinya, segala sifat keras kepala, kebencian, dan keserakahan hanya bisa dilebur dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Kalau hati sudah kaya, dunia akan mengikuti. Embah akan terus mendoakan perjalanan panjenengan. Embah akan terus berbagi petunjuk dari leluhur agar kita semua bisa hidup lebih baik.
Kalau panjenengan merasa tercerahkan setelah menonton video ini, tolong bantu Mbah dengan cara. Pertama, like video ini agar lebih banyak sedulur pahing yang terbantu. Kedua, subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya. Biar setiap kali ada petunjuk baru dari leluhur, panjenengan langsung tahu. Ketiga, share video ini ke sedulur atau keluarga yang weton pahing. Berbagi kebaikan adalah sedekah yang paling mudah. Semoga berkah Sultan menjadi milik panjenengan, bukan hanya di 2026, tapi selamanya. Ingat, rezeki itu bukan tentang berapa banyak yang panjenengan terima, tapi berapa banyak yang bisa panjenengan bagikan. Jadilah Sultan yang bijaksana, yang membawa berkah bagi banyak orang. Wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.